Penuh makna ajakan makan siang Presiden Jokowi terhadap 3 bakal capres di istana ini. Ya, lalu apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan di balik politik meja makan ala Presiden Jokowi? Kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Di tengah sorotan putranya Gibran Rakabuming yang menjadi bakal cawapres Prabowo, Presiden Jokowi tiba-tiba mengundang ketiga bakal capres untuk makan siang bersama di istana tanpa bacawa presnya. Apa maknanya? Kita diskusi soal ini. Senin siang 30 Oktober 2023, secara tiba-tiba Presiden Jokowi mengajak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama di istana. Ketiga bakal capres ini pun datang kompak memakai pakaian batik motif parang lengan panjang. Pertanyaannya, apakah wajar seorang presiden mengajak bakal calon presiden makan di istana? Apalagi ada putranya yang akan jadi bakal cawapres. Ya, seharusnya ingat nggak misalnya Pak Jokowi mengundangnya di mana? Pernah ada kritik waktu itu ya. Pak Jokowi pernah mengundang tokoh politik, ada kritik. Pak Jokowi itu kan presiden. Harusnya dia mengundang di istana sehingga tidak ada dusta di antara kita. Katanya kan seperti itu. Ketika Pak Jokowi mengundang organ tertentu di istana, tapi tidak melibatkan Anies, waktu ingat nggak ketika Anies baru dideklarasikan oleh Nasdem, itu juga menjadi pergunjingan yang maha dahsyat loh Riko. Artinya memang Pak Jokowi pasca pencalonan Gibran harus lebih pandai memilih-milih simbol, kedekatan, nada bicara, termasuk kalimat, jadi teks, konteks, dan konstruksi sosial yang dia bangun, analisisnya bisa mewacanakan bermacam-macam argumentasi. Pak Jokowi dalam positioning yang sekarang harus lebih bijaksana dan bijaksini. Sebab apabila tidak, orang langsung mengkonotasikan. Misalnya dia ada pertemuan dengan Prabowo dan Gibran. Pasti orang langsung mengkonotasikan Pak Jokowi lagi melakukan konsolidasi untuk kemenangan Prabowo dan Gibran. Karena itu tidak boleh ada, karena ini juga bisa memicu konflik yang besar di tengah masyarakat. Dan menurut saya kalau Pak Jokowi menunjukkan keberpihakan yang terlalu dalam, mungkin agak sulit bagi Pak Jokowi untuk soft landing atau nice landed dalam kepemimpinannya di 2024. Dengan kehadiran 3 calon presiden bertemu dengan presiden petahana ini memberikan pesan mengenai stabilitas politik, ya, bahwa proses-proses politik yang sekarang berjalan itu bisa berlanjutkan. Sekarang ada macam-macam teori atau macam-macam isu bahwa ya nanti ada calon presiden yang nggak bisa terus, ada calon wakil presiden yang masih terkena masalah, ada soal aturan yang masih belum clear di DPR ya sebagai kelanjutan dari keputusan MK. Jadi saya melihat ini semacam pesan stabilitas politik yang bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pasar. Apa yang dibahas para capres ini bersama Presiden Jokowi saat makan siang berlangsung? Ini kata bakal calon presidennya. Dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga. Ya, kita semua ingin pemilu yang baik, yang lancar, ya.
yang jangan ada, saya kira kita menuju ke sana semuanya. Kita berharap seperti itu semua. Rakyat berharap ya. Pak, tentang Gibran dibahas apa di dalam Pak? Enggak dibahas. Membahas soal netralitas, lalu apa kata bakal calon wakil presidennya melihat makan siang ini? Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tentu harus netral senetral-netralnya. Dan saya berharap makan siang hari ini adalah komitmen Presiden bahwa beliau akan netral. Islam mengajarkan harus adil meskipun kepada anaknya. Kalau ngaku Islam, kalau Islam itu perintahnya adalah bersifat adil meskipun terhadap anaknya. Baca Pres ngomong bahas netralitas di dalam Pak. Kenapa sih Pak netralitas ini penting dibahas di situasi saat ini Pak? Ya penting lah, netralitas kan salah satu pilar ya pemilu. Netralitas itu menjadi salah satu produk dari asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Netralitas itu biasanya ditujukan kepada aparat birokrasi, TNI, Polri. Saya kira itu standar saja. Dilakukan di istana Pak secara resmi? Ya nggak apa-apa, dilakukan di mana aja, di lapangan, di istana, di mana. Bicara netralitas, bisa bicara ada tempatnya di mana aja boleh. Satu hari sebelum Presiden Jokowi mengundang ketiga bakal capres ke istana, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat curhat. Hasto menyatakan PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih dan hati yang perih. Dalam rilisnya, PDIP menyatakan kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun, kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi. Poin lain dalam curhatannya, Hasto menyatakan apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience atau politik pembangkangan terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Hasto juga berharap awan gelap demokrasi segera berlalu dan rakyat Indonesia sudah paham siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan. Meredam panasnya politik saat kontestasi Pilpres tentu harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Versi Jokowi salah satunya itu tadi, melalui politik meja makan meski hanya baca presnya saja tanpa melibatkan para bacawa presnya yang telah didaftarkan di KPU. Gimana menurut Anda? Kita lanjut di kolom komentar. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih. Sampai jumpa.